Hai teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Beberapa sifat dari larutan bergantung pada sifat khusus dari zat terlarutnya. Dengan kata lain, pengaruh yang dapat diamati tentang larutan tersebut bergantung pada sifat alamiah zat terlarutnya. Nah, sebagai contoh, larutan garam memiliki rasa asin, sedangkan larutan gula memiliki rasa manis. Kemudian, larutan garam menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan gula tidak menghantarkan arus listrik. Nah, ini sudah kalian pelajari di bab daya hantar listrik. Selanjutnya, warna larutan yang mengandung kation nikel umumnya berwarna hijau, sedangkan larutan yang mengandung kation tembaga berwarna biru. Dan ada juga penggolongan larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, khususnya karena hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Sifat ini disebut dengan sifat koligatif larutan, yaitu sifat yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Nah, sifat koligatif inilah yang akan kita pelajari saat ini. Apa saja yang termasuk sebagai sifat koligatif? Yang pertama, penurunan tekanan uap. Kedua, kenaikan titik didih. Ketiga, penurunan titik beku. Dan yang keempat, tekanan osmosis. Kita akan mempelajarinya satu per satu di part berikutnya. Pada sifat koligatif ini, kemolalan digunakan untuk menentukan besarnya kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Dan fraksi mol digunakan untuk menentukan besarnya penurunan tekanan uap, serta kemolaran digunakan untuk tekanan osmosis. Nah, mari kita bahas untuk mengingat kembali materi pelajaran tentang jumlah zat di kelas 10, yaitu kemolalan, dan fraksi mol. Kemolalan yaitu banyaknya zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Dapat dirumuskan menjadi Cm sama dengan N kali 1000 per P. Keterangannya, Cm adalah kemolalan dengan satuan mol per kilogram atau molal. N adalah jumlah zat dengan satuan mol. Dan P adalah massa pelarut satuan gram. Karena N sama artinya dengan M per mm, maka rumusnya bisa kita jabarkan menjadi Cm sama dengan M per mm dikali 1000 per P. Keterangannya, M di sini sebagai massa zat terlarut dengan satuan gram, mm di sini massa molar dengan satuan gram per mol. Contoh soal, hitunglah kemolalan larutan yang dibuat dengan melarutkan 4,5 gram glukosa C6H12O6 dalam 100 gram air dengan ARC sama dengan 12 H1O16. Penyelesaiannya, kita gunakan rumus yang tadi, Cm sama dengan M per mm kali 1000 per P. Diketahui, M glukosa sama dengan 4,5 gram, P sama dengan 100 gram, mm sama dengan 180 gram per mol. Caranya seperti ini. Ditanya kemolalan. Jawabnya dengan rumus yang tadi, maka kita masukkan semua yang diketahui. Cm sama dengan 4,5 gram per 180 gram per mol dikali 1000 per 100 gram. Maka kita dapatkan 0,25 molal. Contoh selanjutnya, tentukan kemolalan dari 500 ml larutan yang mengandung 5% massa H2SO4. Diketahui rapatan larutan 1,2 gram per cm kubik. Dengan ARH sama dengan 1,
S32O16. Maka penyelesaiannya dengan menggunakan rumus ini, diketahui yang kita inginkan adalah MmH2SO4, massa zat terlarut yaitu H2SO4, dan massa pelarut. Sedangkan semua yang diketahui dalam soal masih harus kita ubah terlebih dahulu. Mari kita cari satu persatu. Untuk MmH2SO4, kita dapatkan 98 gram per mol. Jika kalian lupa cara mencari massa molar, link materinya akan saya tuliskan di deskripsi. Dengan menggunakan rapatan larutan yaitu 1,2 gram per cm kubik, kita konversi menjadi 1,2 gram per mililiter dengan menggunakan rumus massa sama dengan volume larutan dikali rapatan, yaitu 500 ml dikali 1,2 gram per mililiter. Di sini mililiternya kita coret. Maka didapatkan massa larutan sama dengan 600 gram. Nah, kita cari massa zat terlarut, yaitu 5% dari volume larutan. Maka massa H2SO4 sama dengan 5/100 dikali 600 gram, didapatkan 30 gram. Kemudian massa pelarutnya yaitu 600 gram dikurang 30 gram, sama dengan 570 gram. Setelah kita dapatkan semua yang telah diketahui dengan yang ditanya adalah kemolalan, mari kita coba jawab. Dengan Cm sama dengan M per mm dikali 1000 per P, maka Cm sama dengan 30 gram per 98 gram per mol dikali 1000 per 570 gram. Didapatkanlah 0,54 molar. Contoh berikutnya, berapa massa urea CONH2 dua kali harus dilarutkan dalam 50 ml air. Dengan rapatan air sama dengan 1 gram per cm kubik, agar kemolalan larutan sama dengan 0,1 molal, dengan ARC sama dengan 12, O16, N14, dan H sama dengan 1, maka penyelesaiannya dengan menggunakan rumus ini, kita buat diketahui terlebih dahulu, kemolalan sama dengan 0,1 molal. Urea sama dengan 60 gram per mol. Kemudian massa zat pelarut kita dapatkan dari rapatan air sama dengan 1 gram per cm kubik. Kita konversi menjadi 1 gram per mililiter, maka massa pelarut sama dengan volume pelarut dikali rapatan. Maka 50 ml dikali 1 gram per mililiter. Nah, mililiternya kita coret, maka didapatkanlah 50 gram untuk massa zat pelarut. Dengan ditanya massa urea, kita gunakan rumus tadi, maka 0,1 molal sama dengan M per 60 gram per mol dikali 1000 per 50 gram. Maka M sama dengan 0,1 molal dikali 60 gram per mol dikali 50 gram per 1000. Didapatkanlah 0,3 gram untuk massa urea. Untuk jumlah zat berikutnya yang akan kita pelajari yaitu fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan banyaknya jumlah zat dengan satuan mol dalam larutan dengan jumlah total zat semua komponen dalam larutan. Maka dapat dirumuskan menjadi XT sama dengan NT per N total, yaitu NT ditambah NP. Keterangannya, XT sama dengan fraksi mol zat terlarut, NT sama dengan jumlah zat terlarut satuannya mol, NP sama dengan jumlah zat pelarut dengan satuan mol juga. Atau XP sama dengan NP
per N total, yaitu NP ditambah NT. Keterangannya, XP sama dengan fraksi mol zat pelarut. Sehingga kita bisa hubungkan kedua rumus ini menjadi XT ditambah XP sama dengan 1. Contoh soal, tentukan fraksi mol zat terlarut dan zat pelarut jika ke dalam 90 gram air dilarutkan 15 gram asam cuka CH3COOH dengan ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, O sama dengan 16. Penyelesaiannya dengan menggunakan rumus yang tadi, kita buat diketahui massa cuka sama dengan 15 gram, massa air sama dengan 90 gram. Ditanya fraksi mol zat terlarut atau XT dan fraksi mol zat pelarut yaitu XP. Yang kita butuhkan dalam mencari fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut yaitu jumlah zat terlarut dan jumlah zat pelarut. Dengan N sama dengan massa per mm, maka kita cari mm satu persatu. Mm cuka sama dengan 60 gram per mol dan mm air sama dengan 18 gram per mol. Dengan N cuka sama dengan massa per mm yaitu 15 gram per 60 gram per mol. Gramnya bisa kita coret sehingga N zat terlarut didapatkan 0,25 mol. Kemudian NH2O sama dengan massa per mm yaitu sama dengan 90 gram per 18 gram per mol. Gramnya juga kita coret sehingga NP sama dengan 5 mol. Sehingga kita bisa mencari fraksi mol zat terlarut yaitu XT sama dengan NT per N total yaitu 0,25 mol per 0,25 mol ditambah 5 mol. Didapatkanlah 0,05. Dengan menggunakan rumus XT ditambah XP sama dengan 1, kita dapatkan XP sama dengan 1 kurang XT. Maka XP sama dengan 1 dikurang 0,05, maka fraksi mol zat pelarut didapatkanlah 0,95. Contoh berikutnya, larutan NaOH mempunyai konsentrasi 0,5 molal. Tentukan fraksi mol NaOH dan air. Dengan ARO sama dengan 16, H sama dengan 1. Maka penyelesaiannya kita gunakan rumus yang tadi. Dengan diketahui kemolalan NaOH sama dengan 0,5 molal, ditanya fraksi mol zat NaOH atau XT dan fraksi mol zat H2O atau XP. Karena untuk mencari XT dan XP kita memerlukan NT dan NP, maka kita cari terlebih dahulu. Dengan H2O sama dengan 18 gram per mol. Kemudian dari soal diketahui 0,5 molal NaOH yang artinya 0,5 mol NaOH di dalam setiap 1000 gram air. Maka NaOH atau NT sama dengan 0,5 mol. Dan NH2O dapat dicari dengan rumus NH2O sama dengan massa per mm, yaitu 1000 gram dibagi 18 gram per mol. Gram di sini bisa kita coret, maka didapatkan NH2O atau NP sama dengan 55,56 mol. Nah, sekarang kita bisa menjawab pertanyaan dengan XT sama dengan NT dibagi N total. Maka 0,5 mol dibagi 0,5 mol ditambah 55,56 mol, yaitu didapatkan 0,01 mol untuk XT. Dengan menggunakan rumus XT
XT ditambah XP sama dengan 1, maka XP sama dengan 1 dikurang XT. Sehingga XP sama dengan 1 dikurang 0,01, didapatkanlah XP atau fraksi mol zat pelarut sama dengan 0,99. Jumlah zat terakhir yang akan kita pelajari saat ini yaitu kemolaran. Kemolaran adalah banyaknya zat terlarut dalam 1 liter larutan. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Cm sama dengan N per V. Keterangannya, N di sini jumlah zat dengan satuan mol. V sama dengan volume larutan dengan satuan liter. Cm sama dengan kemolaran satuannya mol per liter atau M besar. Contoh, sebanyak 6 gram kristal MgSO4 dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Berapa konsentrasi larutan yang terjadi? MrMgSO4 sama dengan 120. Penyelesaiannya dengan menggunakan rumus ini kita buat diketahui. Massa MgSO4 sama dengan 6 gram, volume larutan sama dengan 500 ml, kita konversi menjadi 0,5 liter, MrMgSO4 sama dengan 120. Ditanya kemolaran. Nah, dengan rumus ini kita masih membutuhkan jumlah zat dalam mol. Kita cari terlebih dahulu. MrMgSO4 sama dengan 120, maka MmMgSO4 sama dengan 120 gram per mol. Dengan rumus N sama dengan massa per mm, maka massanya 6 gram per mm-nya 120 gram per mol. Gram di sini bisa kita coret sehingga didapatkanlah jumlah zat sama dengan 0,05 mol. Mari kita cari konsentrasi MgSO4. Maka Cm sama dengan N per V. N-nya 0,05 mol dan V-nya 0,5 liter. Sehingga didapatkan 0,1 mol per liter atau 0,1 M. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya.